Sejarah internet di Indonesia. Internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Di Indonesia, pada tahun 1990-an, lebih dikenal sebagai paguyuban network, di mana dibangun dengan semangat, kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong, sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Agak berbeda dengan suasana internet Indonesia, pada perkembangannya kemudian yang terasa lebih komersial dan individual, di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Berdasarkan catatan, ARIN dan APNIC Protokol Internet atau IP pertama dari Indonesia, UI, Netlab 191.41.206/24 didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni tahun 1988. RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono W. Purbo, merupakan beberapa nama-nama pada awal pembangunan internet Indonesia sekitar tahun 1992 hingga 1994. Pada sekitar tahun 1994 mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP pertama yang beroperasi di Indonesia. Sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Lokasi Indonet masih di daerah Kompleks Dosen UI di Rawamangun. Akses awal di Indonet mula-mula memakai mode teks dengan shell akun, browser link, dan klien Surel Pine serta chatting dengan conference pada server AIX. Pada tahun 1995, pemerintah Indonesia, melalui Departemen Pos dan Telekomunikasi menerbitkan izin pertama untuk ISP yang diberikan kepada Ratnet pimpinan BRM Roy Rahajasa Yamin. Pada awal beroperasi, Ratnet sudah dapat melayani koneksi melalui dial-up dengan protokol PPP, sehingga klien dengan sistem operasi semacam Windows sudah dapat berinternet menggunakan browser. Mulai 1995 beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri. Dengan memakai remote browser link di AS, maka pemakai internet di Indonesia bisa akses internet HTTP. Perkembangan terakhir yang perlu diperhitungkan adalah tren ke arah e-commerce dan warung internet yang satu dan lainnya saling menunjang membuahkan masyarakat Indonesia yang lebih solid di dunia informasi. Pengguna internet di Indonesia terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, saat Indonesia Digital Outlook 2022 di The Westin, Jakarta, Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022. Ia mengatakan, kini kurang lebih 77% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Jumlah penduduk tahun 2022, 277,7 juta penduduk Indonesia. Saat ini, perkembangan teknologi telah mengantarkan peradaban manusia ke era jaringan seluler 5G. Salah satu keunggulan yang dibawa teknologi seluler generasi kelima ini adalah kecepatan unduh download yang diklaim bisa mencapai 20 gigabit per detik. Jauh sebelum itu, perkembangan teknologi jaringan seluler diawali dari generasi yang lebih sederhana, yakni 1G. Perjalanannya pun terbilang cukup panjang. Dibutuhkan waktu sekitar 40 tahun untuk menyempurnakan teknologi jaringan seluler dari generasi 1G ke 5G.
Jaringan generasi awal ini pertama kali dikomersilkan oleh perusahaan Jepang, Nippon Telegram Telepon (NTT) pada tahun 1979. Mulanya, jaringan seluler ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat kota Tokyo. 5 tahun kemudian, NTT akhirnya berhasil mendistribusikan 1G secara merata di seluruh kota di Jepang. Tak hanya di Jepang, 1G turut diperkenalkan di Amerika pada awal Maret tahun 1983 oleh perusahaan Ameritech. Jaringan 1G kemudian turut didistribusikan di Kanada pada pertengahan tahun 1980-an dan di Inggris pada tahun 1985. 1G beroperasi menggunakan teknologi analog bernama Advanced Mobile Phone System (AMPS). Teknologi ini memanfaatkan modulasi frekuensi Division Multiply Access (FDMA) yang dapat menghasilkan kecepatan maksimum 2,4 kilobit per detik. Namun karena masih belum sempurna, tak jarang timbul suara bising yang mengganggu selama berjalannya proses telepon. Tak hanya itu, cakupan jaringannya juga masih belum luas, dan sistem keamanannya masih belum dienkripsi. Hal ini memungkinkan pengguna lain untuk menyadap isi pembicaraan telepon menggunakan alat pemindai radio. 2G. Terlepas dari banyaknya kekurangan, 1G, jaringan pionir itu dapat bertahan cukup lama. Hingga pada tahun 1991, di mana jaringan 2G akhirnya pertama kali komersil di Finlandia. Jaringan yang telah mengandalkan teknologi Global System for Mobile Communication (GSM) ini turut dilengkapi dengan berbagai penyempurnaan. Soal kecepatan, jaringan 2G menawarkan bandwidth 30 kHz hingga 200 kHz. Selain itu, jaringan ini turut memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan SMS dan MMS, meskipun dengan kecepatan rendah, hingga 64 kilobit per detik. Peningkatan berkelanjutan dari teknologi GSM memperkenalkan jaringan seluler 2,5G, yang menggabungkan kemampuan paket switching dalam bentuk GPRS, dan juga teknologi Edge. Jaringan 2,5G mampu menghasilkan kecepatan data hingga 144 kilobit per detik, memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan email dan menjelajahi web. 3G, memasuki era tahun 2000, teknologi jaringan 3G mulai diperkenalkan oleh NTT Docomo tepatnya pada tahun 2001. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, jaringan 3G memiliki kemampuan transfer data 4 kali lebih besar dengan kecepatan rata-rata mencapai 2 megabit per detik dan kecepatan maksimum hingga 14 megabit per detik. Berkat peningkatan ini, jaringan 3G seluruh kegiatan mulai dari streaming video, konferensi video, hingga panggilan video dapat dilakukan dengan lebih lancar. 4G LTE, peralihan era ponsel candibar ke smartphone disertai dengan perkembangan jaringan seluler di dunia. Mulanya, jaringan 4G pertama kali komersil di Norwegia pada akhir tahun 2009. Jaringan 4G sendiri merupakan generasi pertama yang menggunakan teknologi Long Term Evolution (LTE). Secara teknis, teknologi ini mampu menghasilkan kecepatan unduh antara 10 megabit per detik hingga 1 gigabit per detik. 4G juga dikenal sebagai jaringan seluler berbasis IP pertama di dunia, yang mampu mengakomodasi Quality of Service Cost serta akses broadband nirkabel pada Multimedia Messaging Service (MMS), percakapan video, TV seluler, konten HDTV, hingga penyiaran video digital (DVB). Namun dalam waktu yang relatif singkat sejak diperkenalkan, jaringan 4G sudah mulai berjuang untuk mengatasi tuntutan yang datang silih berganti. Jaringan 5G diluncurkan secara perdana di Korea Selatan pada Maret tahun 2019. Jaringan seluler generasi kelima ini kemudian diboyong oleh provider lokal, seperti KT, LGU+, dan SK Telekom. Saat ini, Kanada merupakan salah satu negara bagian yang sudah mengadopsi penggunaan jaringan seluler 5G di kota-kotanya. Dari segi konektivitas, 5G diklaim mampu menyediakan kecepatan data hingga 20 kali lebih cepat dibanding 4G. Di Kanada, hasil pengujian speed internet menunjukkan angka 169,46 megabit per detik, atau 205% lebih cepat dari 4G.
5G di Indonesia, dengan diresmikannya jaringan 5G Telkomsel pada tanggal 27 Mei lalu, membawa perkembangan jaringan seluler di Indonesia ke babak yang baru. Selaku operator seluler pertama yang menggelar layanan 5G di Indonesia, Telkomsel diketahui menggunakan pita frekuensi 2300 MHz dan 1800 MHz untuk jaringan tersebut. Saat ini, Telkomsel telah menggelar jaringan 5G di 6 titik yang tersebar di Jabodetabek. Keenam titik tersebut mencakup area residensial di Kelapa Gading, Pondok Indah, PIK, BSD, Widya Chandra, dan Alam Sutera.